Oke, seperti itu kita sudah menghasilkan outputan yang sama sesuai dari penjelasan UML class diagram yang sudah ada dan dari penjelasan tabel yang sudah disediakan untuk menjelaskan dari kelas diagramnya. Bahkan kita sudah menjadikan atau membuat outputnya itu sama dengan yang ada di petunjuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Oke, kita kembali lagi di pemrograman berorientasi objek. Untuk kali ini, untuk mempersiapkan ujian tengah semester, saya akan membahas soal simulasi yang sudah diberikan di kelas kemarin, yaitu bagaimana caranya untuk membaca UML class diagram dan menjadikannya sebagai project aplikasi yang bisa dijalankan dan outputnya sesuai dengan yang ditampilkan di soal, seperti itu. Dan langsung saja, di sini saya sudah menyiapkan satu NetBeans yang siap untuk membuat aplikasinya. Dan di sini ada soal yang kemarin. Nah, soal yang kemarin itu terdiri dari 4 kelas ya. Yang pertama ada orang, murid, SMA, dan SMA demo. Di sini kita bisa perhatikan bahwa murid itu menurunkan dari orang. SMA menurunkan dari murid, dan SMA demo itu objek yang dibuat dari kelas SMA. Nah, di sini juga sudah ada penjelasannya untuk tiap-tiap kelasnya ya. Dan di sini sudah sampai pembuatan objeknya, jadi kita tinggal mengikuti arahan yang diberikan oleh UML class diagram ini, atau istilahnya membaca kelas diagram dan memahami dari tabel penjelasan yang diberikan, seperti itu. Lalu ya, kita langsung saja buat di sini. Yang pertama, step yang paling pertama adalah apa? Kita harus menerapkan semua kelas yang ada di sini. Penjelasan itu mengikuti. Kita tinggal bikin metode atribut yang sesuai dengan di sini, dan jangan lupa beserta inheritance-nya. Tuh ya. Nah, sekarang kita bikin ini apa nih? SMA demo sudah bikin projectnya belum? Oke, belum ya. Di sini kita bikin projectnya. SMA. Nama project sebenarnya terserah ya. Yang penting kelasnya dan demo programnya juga sesuai. Oke, di sini karena keterangannya tidak ada beda package, maka di sini kita jadikan satu package semua. Yang pertama, kita langsung bikin yang paling atas dulu. Super class atau parent class yang paling tinggi, yaitu orang, karena dia itu tidak menurunkan dari kelas manapun. Oke, di sini kita bikin orang ya. Terus dia mempunyai 2 atribut. Oke, dia bernilai private, string, nama, dan alamat. Private, string, nama, alamat. Oke, seperti ini. Lalu bagaimana? Get set untuk nama, alamat, bersifat public. Oke, kita langsung aja pakai source card-nya. Getter setter dengan ini. Oke. Public void, dan ini return-nya juga, get-nya juga sudah langsung menyesuaikan. Oke, di sini kita bikin constructor. Kenapa konstruktor? Karena dia itu mempunyai metode yang mempunyai nama yang sama dengan nama kelasnya. Dan kalau misalkan ada 2 metode ya, kan konstruktor juga metode ya, dengan nama yang sama, maka disebut apa? Overloading. Seperti itu. Oke, di sini kita bikin aja langsung, di printnya juga ada konstruktor. Konstruktor nama dulu, nama, alamat. Nama dan alamat. Oke, di sini nama dan alamat. Oke. Tapi kita juga membutuhkan konstruktor yang tidak ada isian apa-apanya. Nah, seperti ini ya.
Oke, saya mungkin agak sedikit rapikan. Biasanya kalau konstruktor itu tempatnya di paling atas lah. Belum ke copy ternyata. Sini. Saya juga nggak apa-apa sih, istilahnya kalau misalkan mau mengikuti urutan di sini gitu nggak ada masalah. Cuman saya pengen aja lebih rapi gitu, karena konstruktor itu biasanya ditempatkan di paling atas. Oke, cetak void. Public void cetak. Ini kita nggak usah ngisi apa-apa dulu karena kita nanti akan mengikuti arahan dari tabel penjelasannya. Oke, setelah itu kita langsung lanjut di kelas murid. Coba kelas murid. Oke, di sini kita bikin apa? Atributnya nomor induk private integer. Private nomor induk ya, seperti ini. Oke, sudah bikin setter getternya, tapi kita bikin aja ya biar lebih rapi karena dia ada konstruktornya. Konstruktor itu nama, alamat, nomor induk. Oke. Nah, jangan lupa kita di sini juga dia itu mewarisi getter setternya dulu aja biar lebih simple. Oke, habis itu bikin murid dan murid. Oke, kita bikin konstruktor untuk murid dan murid. Oke, gini aja nggak apa-apa. Nah, di sini konstruktornya itu menerapkan dari nama, alamat, dan nomor induk. Kayak mesti kalian bingung kenapa ada nama, alamat, dan nomor induk. Karena di sini nanti perintahnya dia itu nama dan alamat kita tahu dia itu berasal dari kelas orang, ya. Dari kelas orang. Tuh. Nah, tapi kalau misalkan kalian nggak pengen bingung ya, nunggu penjelasan. Sebetulnya ini perlu sih membaca dari tabel penjelasannya. Cuman ya kita keep going aja dulu. Oke. Ini saya kopas saja biar cepat. String nama string alamat. Oke, kita begini dulu aja. Oke, sudah sesuai. Lalu bikin cetak void. Public kan ya? Oh iya, public. Public void cetak. Cetak C-nya gede atau kecil? Oke, kecil semua. Oke, kita sudah membuat kelas yang kedua. Sekarang kita lanjutkan untuk membuat kelas yang lainnya. Di sini ada kelas SMA. Nah, kita bikin langsung. Oke, bikin atribut. Untuk bikin atribut untuk kelas. Private in kelas. Oke, seperti biasa pasti ada setter dan getternya. Oke, betul kan? Setter dan getter. Setter dan getter. Oke, di situ konstruktornya 2, yang kosong dan yang berisi dengan nama, alamat, nomor induk, dan kelas. Extends dari murid. Oke, kita
Di sini saya selalu ke bawah ya. Oke, sudah ada ya, kita kopas saja. Oke, di sini menerima dari mana aja. Nama. Nama. Oke, udah untuk teleponnya. Oke, sudah seperti ini, sudah sesuai sepertinya. Oke, di sini ada metode reset dan class. Oke, kita bikin public apa dulu? Reset ya. Oke, kita bikin public reset. Ini apa? Void. Ini integer. Oke. Void reset ini ya. Oke, yang kecil. Terus kita fokus saja biar cepat. Oke, gini urutannya. Urutan juga berpengaruh ya, kita betul-betul harus mengikuti urutannya karena dia tuh akan berhubungan dengan kelas yang lainnya, seperti itu. Jadi kenapa saya kopas itu biar berurutan, tapi kalau misalkan kalian di UTS itu kayaknya kalau misalkan bisa pun silakan kopas ya. Tapi biasanya saya memberikannya itu berupa gambar. Ayo, tapi nggak apa-apa untuk latihan ngetik. Oke, untuk resetnya sudah. Nah, selanjutnya kita bikin kelas SMA, public integer kelas SMA. Terus di sini in kelas. Oke. Terus bikin cetak. Oke. Dia bakal error sih mesti sih karena dia itu seharusnya dia tuh mereturn sesuatu karena di sini kita belum menambahkan, maka ya kita biarkan aja dulu. Oke, selanjutnya bikin lagi kelas yang terakhir yaitu SMA demo. Oke, karena kita sudah bikin kelas SMA demo ya, kita pakai ini aja gitu. Tapi kalau misalkan kalian belum bikin ya kalian harus bikin. Kalau misalkan nama projectnya berbeda ya kalian bikin lagi nggak apa-apa. Nanti kan otomatis bukan yang di run itu yang sama dengan nama projectnya, tapi di mana file kalian itu ada. Misalnya di sini kita jalankan ya, yang dijalankan ya hanya ini gitu. Tadi error karena tidak ada objeknya. Oke, di sini kita bikin ya, dihapus dulu aja biar nggak bingung. Oke, di sini kita bikin public in ini metode ya, 2 in A in B. Oke, kita kosongin dulu aja. Terus public boolean SMA S1 SMA S2. Oke, jadi ini mungkin baru ya untuk kalian. Kalau misalkan kita kayak gini, itu artinya dia itu menerima bukan tipe data atau data, tapi dia itu menerima data yang tergabung ke dalam objek. Dia itu menerima objek. Nah, objek yang mana? Objek yang diturunkan dari SMA gitu. Jadi kalau misalkan kita langsung memasukkan info, di sini sudah langsung mengenalinya. Nah, jadi
Sekali lagi saya ulangi, kalau misalkan dia di sini bukan parameternya tipe data atau inputan data ya, seperti int, string, s1 atau mungkin double, itu artinya dia tuh menerima data dari objek. Dah, seperti itu aja. Oke, di sini udah. Lalu kita bikin main-nya. Oke, sudah ya. Sesuai, nanti kalau misalnya ada yang nggak sesuai kita balik lagi untuk lihat. Oke, kita langsung masuk ke penjelasan tabelnya, penjelasan kelas diagramnya melalui tabel yang sudah disediakan orang. Oke, nama bertipe data string, alamat bertipe data string. Kita kembali ke orang. Oke, sudah sesuai. Orang tidak melakukan apapun. Nama string, alamat string, set nama dari kelas, nama baru dari parameter inputan. Set alamat dari kelas dengan alamat baru dari parameter inputan. Ini udah jelas ya. Kita set nama, otomatis set nama yang ada di sini dari parameter inputan. Jadi kayak setter. Clue bisa menggunakan metode setter ya. Sebetulnya kalian juga bisa seperti ini sih. Seperti yang dulu pernah saya terangkan. Tapi kalau kalian juga mau kayak gini juga nggak masalah. Set nama itu. Jadi nggak ada masalah. Iya. Nanti kalian bisa buktikan sendiri, nggak ada bedanya. Karena sama-sama dia itu diakses dari public class ini. Cuman saya ngikut aja dari penjelasan tabel kelas diagramnya. Itulah yang sering dilakukan oleh programmer. Jadi kalau misalkan ada pembahasan di suatu tim, UML-nya seperti ini, use case-nya seperti ini, kelas diagramnya seperti ini, maka kalian tuh harus nurut walaupun ada cara yang lebih simpel atau cara yang kalian lebih nyaman gitu. Kalian harus nurut karena dia itu nanti akan berhubungan dengan kegiatan yang lainnya gitu. Oke, di sini kembalikan nilainya. Oke, sudah kita lakukan. Set alamat, getter setternya sudah seperti ini. Menampilkan nama dan alamat dalam susunan vertikal. Oke, sebetulnya nanti di soal itu akan diperlihatkan contoh outputnya seperti apa. Kalau simulasi kemarin kalian nggak diberikan, itu biar kalian itu bisa betul-betul menggunakan kreativitas kalian, tapi mungkin dalam perjalanan kalian untuk menuju kreativitas itu kan membutuhkan waktu. Jadi nanti kalau misalkan di UTS, saya akan memberikan contoh output ya, atau output yang harus kalian lakukan itu seperti ini gitu ya. Jadi ini adalah output yang harus kalian hasilkan seperti ini. Jadi kalian nanti tinggal ngikutin kira-kira bayangan outputnya seperti apa. Kalau misalkan kreativitas kan kalian memang bebas tapi membutuhkan waktu. Kalian mungkin bingung harus gimana gitu. Nanti saya sediakan contoh outputnya sehingga kalian tidak usah bingung-bingung lagi, mikir lagi seperti apa outputnya. Dan di sini kita balik lagi ke penjelasannya. Untuk menampilkan nama dan alamat dalam susunan vertikal. Nah, otomatis kalau misalkan di metode cetak, ya kita bikin gini. Nama dalam vertikal ya. Oke, kita pakai atribut get. Pakai this juga bisa ya. Tapi kalau misalkan kita udah bikin metode nggak dipakai ya maneman gitu. Jadi kita pakai aja dan lebih enak juga. Ini lebih tersusun, lebih rapi, tersistematis. Oke, kita sudah selesai di orang. Nah, kita lanjutkan di murid pewaris dari orang. Murid pewaris dari orang. Nomor induk bertipe data integer. Nah, udah. Nah, selanjutnya kita masuk di konstruktor, tidak melakukan apapun. Oke, sudah seperti ini. Kasih enter biar lebih rapi. Nah, di sini murid, nama, string, alamat, string, nomor induk. Parameternya sudah sesuai, string nama, string alamat, nomor induk. Nah, tetapi di sini ada tulisannya memanggil konstruktor superclass ya. Artinya apa? Dia tuh memanggil konstruktor yang dari supernya. Supernya mana? Yaitu dia dari orang. Dia tuh memanggil dari sini sebetulnya. Kayak mungkin di sini belum saya terangkan di teori yang sebelumnya atau di konsep praktek sebelumnya. Di sini sekalian saya jelaskan bagaimana memanggil konstruktor dari superkelasnya kelas yang di sini.
Seperti itu. Di sini set nomor induk dari kelas dengan oke, ini biasa ya. Oke, kita bikin dulu yang biasa. Set nomor induk dari mana? Kita pakai yang ini ya, dari nomor induk. Oke, kita sudah membuat satu di sini. Nah, untuk menggunakan konstruktor dari superclass-nya, yaitu dari orang, dia akan mewarisi dari orang ini. Dia akan menggunakan ini. Nah, caranya itu cukup simpel, hanya menggunakan super. Di sini otomatis menggunakan konstruktor atau memanggil dari kelasnya. Lalu kita langsung menginputkan seperti ini saja. Nah, simple ya. Tapi ini kan hanya untuk konstruktor. Kalian juga bisa pakai metodenya dengan cara seperti ini. Set alamat. Ya, ini tata cara untuk menggunakan metode di superclass. Itu yang betul ya. Seperti ini. Tapi kalau misalkan hanya menggunakan konstruktor itu kalian nggak usah pakai pemanggilan metodenya. Ini aja. Jadi persis kayak kalau kalian itu di sini ada contohnya kayaknya. Seperti ini ya. Kalian kalau misalkan langsung set seperti ini, dia otomatis langsung ke konstruktornya, yaitu ke nilai awalannya. Bikin objek langsung dengan nilai inputan di parameter itu seperti ini. Menggunakan superclass-nya atau menggunakan konstruktor dari kelas tersebut. Ini juga sama, konsepnya juga sama. Oke. Kita menggunakan nama dan alamat superclass. Terus apa lagi? Get nomor induk integer, get nomor induk integer. Set nomor induk, oke, dari parameter ini kan. Method setter, oke, menggunakan method setter ya. Menambah centang dari superclass tambah dengan menampilkan nomor induk. Nah, kalau misalkan kita menggunakan metode dari superclass tadi sudah dijelaskan. Nah, tinggal seperti ini aja. Maka otomatis dia itu akan memanggil yang ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya bikin sistem out_println untuk menampilkan nomor induk. Nomor induk. Oke. Bikin get nomor induk seperti ini, terus SMA pewaris dari murid. Oke, ini yang terakhir ya sebelum kita membuat objeknya, memanggil konstruktor dari superclass bertipe data integer. Oke, sudah memanggil konstruktor dari superclass. Oke, tapi sebelum itu kita pastikan urutannya. Nama, alamat, nomor induk, kelas. Nama, alamat, nomor induk, kelas. Oke. Udah tinggal gini aja. Nama, alamat, nomor induk, kelas. Oke, kelasnya kita enggak. Terus pakai setter ya. Kelas. Oh iya, selain ini pun kalian juga bisa menggunakan shortcut ya. Shortcutnya juga harus diurutin. Ini SMA, oke, di sini kita bisa pakai langsung dari select super konstruktor. Terus yang kedua dari kelas int. Nah, oke, sama aja. Tapi kita harus pakai ini ya, sesuai dengan instruksi ya. Oke, sebetulnya dokumentasi juga diatur ya kalau misalkan kita ngoding di project bareng-bareng, tapi nggak apa-apa, ini kan buat belajar aja. Oke, sudah betul seperti ini. Lalu get class, method getter, get class, set class ada. Nah, tapi di sini dia ada kondisinya. Jika kelas 10 sampai 12, maka makan bang ya. Maka set kelas dari kelas dengan kelas baru dari parameter set kelas ya. Ini ingat, ini mesti atribut ini dengan parameter inputan kelas baru. Oke.
Jika kelas 10 sampai 12, berarti kita pastikan di sini bikin kondisi jika kelas 10 sampai 12, berarti otomatis kan objeknya pasti menginputnya ke sini. Jika kelas lebih dari 10 n kelas kurang dari sama dengan 12, maka ini ya. Oke, berhubung kita harus menggunakan setter, di sini menggunakan set kelas ya. Maka sama aja kalau misalnya kita bikin setternya seperti ini. Set kelas ya. Oke, udah. Nah, kita bikin reset nama, alamat, nomor induk, kelas. Nama, alamat, nomor induk, kelas. Set nama dari kelas, nama baru dari parameter. Set alamat, nomor induk, kelas. Ini sebetulnya simple ya, kayak kita melakukan setter biasa. Setter biasa mana? Setter biasa. Nah, ini kan gini, setter dari kelas, nomor induk baru dari itu seperti biasa ini. Dari kelas nama baru. Nah. Oke. Tinggal bikin gini aja. Alamat. Nama, alamat, nomor induk nama. Oke ya, nama, alamat, nomor induk. Nomor induk. Oke, sudah seperti ini ya. Oke, sudah kita buat seperti ini. Untuk resetnya bisa menggunakan, oke, sudah ya. Selanjutnya kita lanjutkan di kelas SMA, mengembalikan nilai kelas dikurangi, mengembalikan nilai kelas dikurangi, oke, return berarti ya. Return kelas dikurangi 9. Oke, karena di sini kita menggunakan atribut, maka dia harus this. Oke, sebetulnya kita harus pakai get sih. Seharusnya ya. Kita pakai get aja. Return get kelas kurangi 9. Oke, kalau sudah gak disuruh sih di sini, cuman biar kepake aja getternya. Menampilkan cetak dari superclass tambah dengan menampilkan kelas. Oke, gampang banget kalau gini. Super cetak. Sort kelas ya. Get kelas. Oke, sudah semua. Oke, kita sudah menyelesaikan 3 kelasnya. Sekarang kita akan melanjutkan di kelas SMA demo. Oke, di sini mungkin agak sedikit banyak perintahnya ya. Kita langsung aja di sini is alamat sama SMA demo. Oke, SMA demo. Is alamat sama, kita bikin ya. Oh enggak. Ini kayak keliru ya. Kayak gini. Jika alamat pada S1 sama dengan alamat S2, maka kembalikan true. Oke, berarti kan dia SMA. Oke, kita lihat SMA. Untuk mendapatkan alamat, pakainya get alamat ya. Oke, dia tuh berarti harusnya S1 get alamat, S2 get alamat. Harus seperti ini. Oke, salah. S1 get alamat, betul. Jika alamat sama, jika tidak mengembalikan false. Berarti harus ada kondisinya. Seperti ini.
Tunggu, biar lebih praktis kita pakai ini, kan terlalu panjang ya, takutnya nanti error. Sama aja sih kita kalau misalkan tanpa dan pakai variabel alamat S1 gini aja. Oke, karena ini baru berarti oke. String alamat S2. Oke, di sini gini. Berarti if S1 sama dengan S2, jika sama maka return true. Else berarti kan kalau misalkan enggak. Kayak gini aja biar rapi, return false. Oke, masih keliru ya. Kenapa masih keliru? Oke, proses buatlah nama menjadi kecil semua dengan metode toLowerCase lalu bandingkan dengan metode equal. Bener sih, kalau misalkan nanti input alamatnya itu ada yang gede kecil gitu ya, kayak gini. Lalu ada yang nggak sesuai formatnya, maka nanti nggak bisa ada standarnya. Maka kita harus membuatnya jadi kecil semua menggunakan metode toLowerCase. Berarti gini. Coba lowercase. Ada error nggak? Nggak ada error, berarti betul cara penulisannya. Oke, sudah. Lalu bandingkan dengan metode equal. Oke, ini seharusnya sudah jelas ya, kita tempatkan di kondisi karena untuk membandingkan itu menggunakan equal. Ini kan jika alamat dengan alamat S2 sama, maka kembalikan true. Dia berarti membandingkannya itu di kondisinya. Oke, berarti saya tahu nih kenapa error ini. Alamat S1 cara penggunaannya ada nggak sih? Oke, di sini ada nih. Equals oke. Ya, di sini ada cara penggunaannya. Jadi kalian tinggal mencontoh dari sini. Kalau misalnya mau lowercase ya kayak gini. Ini kan hasil dari stringnya. Berarti kita gantikan dengan parameter variabel. Kalau ini oke, berarti pembandingnya itu ditempatkan ke dalam tanda kurungnya. Oke, berarti alamat S1 equals gini, terus alamat S2. Error, oh ya. Oke. Kok keliru ya? Expected. Oh ya, jadi kita harus memakai kondisinya. Equals, equal doang kan dia nggak mau return apa-apa, maka kita harus kasih kondisi if alamat S1 equals alamat S2 maka true. Wah, seperti ini. Oh ya, typo guys. Ya, begitulah. Sudah satu metode jadi selalu perhatikan codingan kalian. Belum tentu kalau misalkan codingan kalian error itu gara-gara logiknya error atau sintaksnya error, tapi bisa juga karena typo ya. Selalu ya, penyakit semua programmer pasti typo. Tidak mungkin tidak ya. Jika tidak ada yang tidak typo, pasti bukan programmer. Itu pasti ahli copy paste gitu ya. Oke. Lanjutnya double atau integer ini harusnya. Padahal kan di sini integer. Kita pakai integer dulu aja, barangkali penjelasannya itu ada yang keliru. Kalau nggak bisa ya kita pakai double. Jika A lebih kecil dari B, maka kembalikan A. Jika tidak, maka kembalikan B. Oke, ini paling simple menurut saya. If A lebih kecil dari B, berarti kan ini gini. Maka kembalikan A. A lebih kecil dari B, return A. Else otomatis return B. Oke, di sini sudah.
Nah, kita langsung masuk di objeknya. Oke, ini selamat sama lah. Oh, oke, ini sama aja dengan ini. Oke, kita langsung kopas saja biar nggak ada waktu yang terbuang dengan sia-sia. Oke, di sini kita koreksi, ada yang keliru, incompatible string convert to in. Ada yang keliru, new SMA. Oke, new SMA extends murid. Jadi di dalam penjelasan tabel ini memang kita langsung copy paste aja atau kita ketik ulang karena pada dasarnya itu sama. Dylan string cannot be convert to in SMA. Betul, bentar, ini biasanya ada kekeliruan dari urutannya. Nama, alamat dari SMA. Oke. Kok kayaknya saya udah betul ya urutannya ya. Konstruktor nama. Oh iya di sini. Nama, alamat salah berarti ya. Saya di sini keliru. Harusnya nama dulu. Nama, alamat, nama. Kok kayaknya saya betul ya tadi ya. Nama, alamat, nomor induk. Nama, alamat, nomor induk. Oke, kelas. Oke, sudah ya. Resetnya sekalian deh. Oke, kayaknya sama sih nama, alamat, nomor induk, kelas. Oh iya, saya sebetulnya udah betul, cuman waktu tadi pakai source card jadi berantakan ya urutannya, nggak apa-apa. Oke, ini langsung terbaiki ya, langsung benar. Oke, di sini ada illegal start of expression. Ya, gunakan metode is alamat sama. Di sini kok is alamat sama, tapi is alamat sama untuk apa nih? Alamat sama untuk dia harus menginput dari parameternya. Oke, di sini is alamat sama. Gunakan metode sama alamat Dylan dan Cinta. Kalau bingung kalian bisa lihat contoh returnnya, contoh run-nya atau hasil dari project kalian. Alamat Dylan dan Cinta sama. Oh, berarti dia itu mendeteksi apakah Dylan dan Cinta ini alamatnya sama atau tidak. Berarti kita harus mencari objek yang pakainya Dylan dan Cinta ya. Oh, ternyata di sini nggak pakai Emilia nih. Cinta. Oke, berarti S0 dan S2. Oke, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, karena dia tuh di sini SMA, berarti dia tuh menggunakan inputannya itu objek. Berarti tadi siapa? Dylan dan Cinta, S0 dan S2. S0 dan S2. Salam-salam. Invert convert binary constant to different radix. Oke, ini error yang baru bagi kita, belum ada sebelumnya, maka kita harus cari petunjuk-petunjuk lain, barangkali ada. Oke, di sini ada notes, semua metode bersifat static, public static, khusus yang ada di kelas SMA demo. Berarti kita harus pakai di sini kan public static juga udah pakai. Di sini pakai, ini juga pakai. Oke, tidak ada error ya. Sudah terselesaikan satu persatu. Di sini jika kelas S0 paling kecil, oke, detailnya kelas 0 lebih kecil dari hasil metode min 2. Kita akan menggunakan min 2 ini
min 2 kelas S1 dan kelas S2. Oke, ini simple banget, tinggal kita pakai. Oke, kelas S0, berarti S0 kita ambil dari kelasnya. Otomatis karena dia tuh objek yang dicetak dari SMA, kita ambil get kelas yang di sini. Get kelas ya. Lebih kecil berarti kayak gini. Min 2 S1 gini ya. S1 kok keliru ya. S1 dot get kelas. Mohon maaf ya, ada typo-typo. Get kelas. Oke, masih ada error ini apa lagi? Get kelas sudah betul. S0, S2, get kelas. Banyakan ya. Betul. Oke, kita lihat lagi illegal start of expression. Oke ya, biasa ya. Biasa apa ya, biasa lah. Sambil mikir jadinya kayak gini. Saya mulai membayangkan ya kalau misalkan ngoding, live ngoding terus di rekam kayak gini kayak orang yang ngomong sendiri ya. Tapi nggak apa-apa, ini kan untuk penggantinya tatap muka. Jadi mudah-mudahan kalau misalkan saya menjelaskan sambil ngomong sendiri itu kalian bisa memahaminya. Oke, selanjutnya S1 lebih kecil dari hasil metode min 2 kelas S0 dan IPK. Tipe sini sih bukan IPK ya, tapi get kelas ya. Oke, ini kan masih dalam satu ini. S1 get kelas dibandingkan dengan hasil min 0 ini, kita pakai ini aja biar nggak ada tipe-tipe lagi dan lebih cepat juga. Dibandingkan dengan S0 dan S2. Oke ya. Ya, sudah selesai. Kita akan mencoba apakah hasilnya sama dengan yang ditunjukkan di sini, hasil run-nya atau hasil output-nya, ataukah tidak ya. Kita coba. Ini sepertinya ada error ya. Get kelasnya di set kelasnya. Oke, seharusnya betul sih. Set kelas, mana set kelas? Set kelas. Lah, kok nggak ada set kelas? Loh, ini sudah kita buat ya, yang tadi kita bikin buat kondisi. Oh ini ding, set kelas, kelas udah sama kan? Oh alah, ini tuh malah memanggil dirinya sendiri ya, jadinya looping ya. Padahal nggak disuruh nggak sih set kelas? Set kelas dari kelas baru dari ya nggak ada pakai setter ya di sini ya, pakai ini. Oke.
Alhamdulillah bisa. Dilan Bandung 1 kelas 12. Dilan Bandung 1 3. Oke. Milea Jakarta 2 SMA. Milea Jakarta 2. Oke. Cinta Bandung 3 1 SMA. Cinta Bandung 3 1 SMA. Oke. Alamat Dilan Cinta sama, alamat Dilan Cinta sama. Siswa yang paling muda adalah Cinta. Oke. Di sini sepertinya ada format output yang keliru ya. Sepertinya harusnya ini dikurangi 9 karena kalau misalnya di sini 12 harusnya di sini kelas 3 SMA. Berarti kita ngeceknya di SMA-nya dulu. Oke. Kita bikin kayak gini. Kasih spasi nggak? Kasih. Oke, bukan di sini ya. Harusnya di sini ngerannya. Oke, sudah betul ada SMA-nya, tinggal ini. Oke, harusnya di sini get kelas. Oh iya, kalau misalnya memang kalian menggunakan get kelas saja, maka dia tidak dikurangi 9 karena di sini sebelumnya kita itu ada perintah untuk mengurangkannya dengan 9. Mana sih yang ini ya? Berarti memanggil kelasnya di sini. Pakai kelas SMA. Get kelasnya tetap berguna ya di sini ya. Di sini kelas bentar, emang kelas SMA itu get kelas SMA, get kelas SMA integer kelas SMA integer kelas integer. Oh iya, berarti di sini harus menerima inputan. Berarti di sini bukan, kalau misalnya menerima input kan bukan get ya, tapi harusnya tuh set. Oh, bentar, mengembalikan nilai kelas dikurangi 9. Berarti kan dia agak bingung juga ya. Kalau set itu pakainya void, bener ya pakai get. Return get kelas. Mungkin seperti ini, set kelas. Bukan juga ya. Enggak, harusnya tuh gini. Get kelas kurangi 9. Lah, kok jadi betul? Coba kita jalankan dulu. Ya, betul ya jawabannya ya. Sini 3 SMA, 2 SMA, dan 1 SMA. Di sini 3 SMA, 2 SMA, dan 1 SMA. Ya, memang agak membingungkan sih sebetulnya untuk yang di sini kelas SMA-nya. Seharusnya dia itu tidak menginputkan ini ya.
Coba. Harusnya seperti ini. Karena ya dia itu sebetulnya sifatnya itu kayak get. Harusnya sih gitu. Apa saya yang tipe ya? Enggak kok, betul kok. Atau mungkin dia itu gini. Set kelas dari kelas. Ya, mungkin seperti ini. Mungkin seperti ini ya. Oke, seperti itu kita sudah menghasilkan outputan yang sama sesuai dari penjelasan UML class diagram yang sudah ada dan dari penjelasan tabel yang sudah disediakan untuk menjelaskan dari kelas diagramnya. Bahkan kita sudah menjadikan atau membuat outputnya itu sama dengan yang ada di petunjuk. Mudah-mudahan paham, mudah-mudahan tercerahkan. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan seperti biasa, taruh di kolom komentar YouTube ini, atau kalian bisa juga menanyakan di grup WhatsApp kelas, atau kalian juga bisa menanyakan di WhatsApp pribadi saya. Terima kasih. Cukup sekian. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.